Jadi memang kalau kita melihat di dunia maya ini heboh dengan banyaknya komplainan dari masyarakat yang mengatakan tagihan listrik saya kenapa membengkak begitu ya. Karena di satu sisi masyarakat ini sempat mempertanyakan kok sampai 2 sampai dengan 3 kali kelipatannya dari tagihan-tagihan biasanya. Sedangkan dari pihak PLN juga heran bahkan mengklaim pihaknya sama sekali tidak menaikkan tarif listrik, Vi. Belum, ya artinya kan tidak ada kenaikan tarif gitu, tapi tagihan dirasakan oleh konsumen meningkat. Mungkin karena penggunaan dari listrik tersebut juga meningkat selama work from home. Oh gitu. Yang biasanya siang-siang di kantor, ini siang-siang di rumah. Betul. Ya kan? Saya sih menggambarkan aja kalau misalnya penjelasan dari PLN itu kan disebabkan karena penggunaan listriknya bisa jadi mungkin berlebih ya pada saat di rumah karena ada istilah school from home, ada istilah work from home. Ada juga mungkin relax from home kan begitu ibaratnya. Nah ini sudah hadir di studio kita Komisioner Ombudsman Republik Indonesia ada Bang Laude Ida. Selamat pagi Bang Laude. Selamat pagi Bang, sehat Bang? Bang Laude tetap menggunakan masker ya meskipun saat ini berdekatan dengan kita gitu. Antisipasi ya Pi ya. Antisipasi ya. Oke, ini juga kita menunggu komunikasi kita dengan Pak Made Suprateka, ada Eksekutif Vice President Communication dan CSR PLN. Selamat pagi Pak Made. Selamat pagi Mas Fadil. Ya, Arif Fadil dan Kamarati, ada juga Pak Laude di studio. Kamarati, ya Pak Laude. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak Made, mungkin bisa kami mendapat penjelasan lagi ya. Ini banyak sekali yang mengeluh di sosial media, meskipun PLN juga sudah menjawab juga di sosial media gitu. Apa yang menyebabkan tagihan masyarakat kok jadi meningkat Pak Made? Baik, terima kasih. Memang ini menjadi isu di akhir-akhir ini, apalagi di media sosial ya. Begini Mas Fadil dan Mbak Kamarati. Jadi sebenarnya itu tarif listrik itu sejak tahun 2017 itu kan nggak pernah naik, bahkan itu dari tahun 2017 Januari kebijakan itu sampai sekarang, meskipun meskipun demikian, tentu PLN tetap berusaha memberikan layanan yang terbaik dan memberikan menjamin kehandalan listriknya. Kemungkinan terjadinya kenaikan lonjakan tagihan itu mungkin disebabkan pada saat ini jumlah konsumsi listrik per kapita atau per rumah tangga ini cukup worth it meningkatnya ya, karena biasanya kan cuma 8 jam di rumah, sekarang ini sudah menjadi 24 jam di rumah. Jadi 24 jam di rumah. Nah ini sekarang ini tentunya jumlah penggunaan listriknya menjadi meningkat yang cukup tajam. Tidak disebabkan karena adanya kenaikan tarif listrik. Nah ini sebenarnya kami juga ingin mengajak masyarakat untuk lebih kritis melihat angka-angka di stroke. Nah dan melakukan pencatatan KWH meter konsumsi beliau mereka. Nah artinya coba dengan tertib pada tanggal 31 setiap akhir bulan itu catat berapa, lalu bulan berikutnya setiap tanggal 31 catat berapa. Nah, lalu tinggal dikalikan dengan tarif golongan mereka, gitu ya. Jadi sama-sama mengkontrol. Jadi kami tidak ada upaya-upaya yang lain kami lakukan karena catatan meter kan ada di rumah tangga masing-masing. Nah, itu tidak secara sistem kita tidak bisa mencuh itu. Artinya kalau perangkat listrik digunakan terus-menerus, ya tentu akan ketahuan dengan pantauan tersebut, begitu Pak Ahmad. Benar gitu. Jadi kita sama-sama melihatnya seperti demikian supaya artinya gini, jangan tarif listrik setiap saat menjadi hujatan. Karena tahun 2007 dari 2017 tarif listrik ini anteng-anteng aja di bawah berjalan begitu Pak. Jadi tidak ada lonjakan sekalipun selama dari tahun 2017. Tapi kan masyarakat kan boleh aja kan curhatnya kayak begitu loh Pak Made gitu. Karena mungkin isi kepala mereka begini Pak. Ini bukan saya ya Pak. Saya berusaha untuk menggambarkan isi kepala mereka begitu. Gajinya nggak nambah, justru cenderung terancam mungkin ada pengurangan atau apa. Tapi penggunaan listrik karena anak diwajibkan nonton TV di rumah untuk kegiatan pendidikan dia dan lain sebagainya. Nah, apakah mungkin PLN setidaknya ngerti juga nih soal ini gitu loh misalnya? Iya, ya mungkin saja seperti demikian Mas. Memang faktanya mungkin demikian. Sebanyak ini
kan karena kita menyebab ada protokol COVID-19 yang kemudian kita ada WFA, ini memang ada efeknya kepada expenditure masyarakat kan gitu ya. Nah, namun demikian tentunya ini sudah kewajiban kita bersama. Nah, pemerintah saat ini tentunya tidak tinggal diam. Pemerintah ini sudah memberikan satu stimulus kepada golongan masyarakat pelanggannya PLN yang paling rendah dulu, mohon maaf. Secara ekonomi mereka yang terdampak sangat sangat terasa dampaknya. Mereka adalah di golongan 450 VA dan 900 VA beberapa ya yang ini yang memang benar-benar ada di golongan rumah tangga rendah. Lalu Pak Made, ini juga saya putus sebentar Pak. Ini kan berbicara mengenai adanya subsidi untuk 450 VA dan juga 900. Nah, ini juga ternyata ada penelpon yang sudah terhubung dengan kami, Bapak Immanuel dari Bekasi yang menyatakan 900 volt ampere tapi kok rasanya tidak ada subsidi atau pemotongan yang dirasakan. Coba kita sapa langsung deh Pak Immanuel. Selamat pagi Pak Immanuel. Selamat pagi Pak. Ya Pak Immanuel, Anda pengguna listrik? Betul? 900? Betul. Yang Anda rasakan seperti apa? Ya itu janjinya kan dari awal sekali, dari surat edaran sampai dengan bicara di TV, mulai dari presiden sampai dengan menteri segala macam semua itu semua janjinya omong kosong semua. Jadi kita bayar itu, maaf saya bukan mau ini, saya sudah tahu pemerintah sangat membantu sekali semua masyarakat dengan segala macamnya. Tapi jangan hanya PHP ya. Ya artinya Anda belum merasakan begitu? Belum rasa. Tagihannya Pak Immanuel berapa memangnya? Kemarin itu kan saya biasanya bayar itu ada 200 lebih. Ya kan kemarin naik 400. Nah ini bukan turun. Ini apa maksudnya nih? Oke, coba kita dengarkan deh. Kalau bilang sistem Pak, maksudnya ini Bapak tadi kan bicara saya dengar ini kan bilang sistem. Emangnya ini negara ini baru dibangun jadi sistemnya tidak nyambung. Kan setiap kelurahan itu kan ada itu. Iya kan? Baik Pak Immanuel. Poinnya sudah kita dapat ya Pak Immanuel. Kita sudah tangkap maksudnya Pak Immanuel. Mungkin Pak Made, apa yang bisa disampaikan kepada warga? Salah satunya adalah Pak Immanuel. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Immanuel. Jadi begini, yang golongan 900 VA ini terbagi menjadi dua. Satu R1, hanya R1 saja, itu jumlahnya kurang lebih 9 juta pelanggan. Nah ini yang mendapat subsidi 50% dari pemerintah. Maksudnya gimana Pak Made? Rumah tangga 1, 900 VA. Nah ada satu lagi 900 VA, itu R1M. Iya, ini yang tergolong rumah tangga mampu. Ini yang tidak mendapatkan subsidi stimulus kemarin. Nah coba di make sure dulu. Cek and recheck lagi ya Pak Made ya. Iya, dicek dulu di struknya apa di apanya, apakah R1M atau cuma R1 saja. Karena yang R1 subsidi itu sejak awal sudah masuk di dalam catatan daftar TNP 2K. Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Nah, itu masuk di sana. Nah, sebagian besar lainnya dari golongan 900 VA ini sekitar 22 juta pelanggan itu masih tergolong rumah tangga mampu, gitu. Nah, ini tolong dicek dulu. Jadi kami sudah menyampaikan hal tersebut. Pokoknya kalau R1 tanpa ada embel apa-apa itu adalah golongan yang R1 ini yang sudah memang divalidasi oleh pemerintah menjadi rumah tangga tidak mampu, gitu. Jadi masyarakat juga harus bijak juga ya melihat ya. Iya benar. Baik Pak Made, terima kasih penjelasannya. Kita dengarkan juga ya curhatan yang ditampung oleh Ombudsman RI Pak Laude Ida. Usai jeda pada berikut kita akan kembali. Tetaplah bersama kami.